Hai, balik lagi di channel Miss Cat. Kali ini saya akan menceritakan tempat-tempat angker yang ada di Balikpapan dan sekitarnya. Seperti kita ketahui bahwa Balikpapan cukup banyak tempat-tempat yang menyimpan misteri dan keangkeran tersendiri yang dipercaya oleh warga sekitar, cukup membuat warga yang ada di sini takut untuk mendekati tempat-tempat itu. Oke, kita mulai dari tempat angker yang pertama. Ting. Tempat angker yang pertama adalah X Hotel Tirta. Hotel yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani ini cukup akrab bagi sebagian besar warga Balikpapan. Di sini pernah terjadi beberapa kejadian. Pada tahun 2015, ada seorang anak yang ditemukan tewas di kolam renang yang ada di hotel ini yang sudah lama tidak terpakai. Belakangan beredar bahwa kolam renang tersebut dihuni oleh siluman buaya putih yang kerap meminta tumbal. Beberapa sumber mengatakan lokasi X Hotel Tirta ini sudah angker sejak lama, bahkan saat hotel itu masih beroperasi, karena lokasi tersebut adalah bekas pemakaman. Apalagi tak jauh dari lokasi hotel tersebut terdapat gua bekas penjajahan Perang Dunia Kedua. Hotel itu pun mengalami kebangkrutan lantaran tidak mendapatkan pengunjung yang cukup. Warga maupun pengunjung yang mengaku kerap didatangi sosok menyeramkan saat menginap di lokasi hotel ini, hingga akhirnya hotel ini ditutup untuk kesekian kalinya. Meski ditutup dan dipagari, lokasi ini masih dapat dimasuki warga sekitar. Salah satunya anak-anak dari kampung yang ada di sekitar hotel yang kerap kali bermain di lokasi ini. Bahkan mereka sering berenang di kolam yang berwarna hijau karena lumut yang mengotori seluruh bagian kolam renang. Beberapa tahun lalu, seorang bocah akhirnya tewas akibat tidak bisa berenang dan tenggelam di kolam tersebut. Memang angker di situ. Rumah teman saya persis di belakangnya. Di situ sering betul terdengar suara-suara yang aneh-aneh. Saya pun pernah sekali melihat seperti ada kepala terbang sama kuntilanak saat main ke rumah teman saya, kata Rizwan, warga Jalan Jenderal Sudirman. Kolam renang X Hotel Tirta sempat heboh lantaran saat itu pelawak papan atas yakni Tukul Arwana bersama Ustadz Soleh Pati mencoba mengulik kisah hotel angker tersebut. Soleh Pati yang dikenal sebagai pelukis makhluk gaib ini pun mencoba menggambarkan makhluk halus yang bersemayam di hotel angker ini. Dari lukisan Soleh Pati terlihat jelas sosok buaya putih besar dan sosok hantu kepala terbang yang dikenal sebagai Kuyang. Menurutnya, Kuyang inilah yang sering memanggil dan meminta tumbal para bocah untuk dipersembahkan kepada sang buaya, hingga akhirnya menjadi bagian dari mereka. Kuyang juga kerap menyamar menjadi wanita biasa dan mencari tumbal di lingkungan sekitar, sehingga para bocah yang melintas dan bermain di lokasi tersebut kerap dipanggil-panggil untuk dijerumuskan ke kolam hingga tewas. Sosok di sini tuh Kuyang, yakni hantu kepala, kata salah seorang warga di situ. Makhluk halus ini memang kerap meminta tumbal, umumnya anak-anak, agar nanti jadi bagian dari mereka. Makanya untuk warga sekitar jangan sampai anaknya suka main-main ke sini, karena jin ini termasuk makhluk yang agresif. Lokasi angker yang berikutnya adalah Bukit Soeharto. Untuk Bukit Soeharto ini tempatnya bukan di dalam kota Balikpapan ya. Semua banyak yang sudah tahu dari kita. Warga Balikpapan sudah sangat akrab dengan nama Bukit Soeharto yang berada di antara Kabupaten Penajam dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara baru. Di antara dua kabupaten itulah terdapat taman hutan yang dijuluki Bukit Soeharto. Konon di Bukit Soeharto ini berseliweran mitos soal hantu Romusa. Romusa adalah para pekerja paksa pada zaman Jepang yang dipaksa untuk bekerja, biasanya untuk membuat jalan. Nah, Bukit Soeharto ini didominasi oleh beberapa jenis pohon seperti akasia, sengon johar, sungkai, mahoni, dan lain-lainnya. Tapi yang pasti mitos keangkeran hantu Romusa ini muncul dari cerita warga dari mulut ke mulut. Dalam buku Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia, Bukit Soeharto ini memang dikenal dengan cerita hantu pekerja paksa Jepang atau yang dikenal dengan sebutan Romusa. Menurut buku tersebut, hantu Romusa itu kerap mengganggu para pengunjung kawasan Bukit Soeharto. Gangguan hantu Romusa yang paling parah adalah sampai menghilangkan orang tersebut. Maka mereka yang diganggu hingga hilang biasanya sulit ditemukan lagi meski sudah dicari-cari. Jikapun ditemukan, orang itu akan jadi setengah gila. Konon keangkeran Bukit Soeharto ini muncul karena dulunya tempat ini pernah menjadi tempat penyiksaan para Romusa di bawah kekejaman tentara Jepang.
Sementara itu, dalam buku Hantupedia, ensiklopedia hantu-hantu Nusantara, hantu Romusa ini kerap menampakkan diri sebagai rombongan Romusa yang sedang mengangkat peti. Di belakang mereka ada sosok tentara Jepang lengkap dengan senapan, topi, dan baju lorengnya. Buku tersebut juga mencatat cerita dari seorang warga sekitar soal keangkeran Bukit Soeharto. Adalah seorang yang bernama Solikan, yang mengaku pernah diganggu oleh hantu Romusa. Saat itu dia sedang bekerja membuat jalan di Bukit Soeharto. Tiba-tiba dia melihat rombongan orang yang membawa peti sembari ditodong senapan oleh tentara Jepang. Solikan menyadari bahwa sosok mereka seperti pekerja Romusa. Dalam pengakuan Solikan, para Romusa itu digiring ke suatu tempat dan dipaksa menggali tanah. Ketika tanah sudah digali, peti-peti itu dimasukkan ke dalam lubang galian. Kemudian para Romusa itu didorong ke dalam lubang dan kemudian diberondong peluru dan dilempari granat. Solikan yang mengaku melihat kekejaman itu mendadak langsung pingsan. Tapi pada keesokan harinya, pada saat ia ditemukan oleh rekan kerjanya, dia penasaran dengan lokasi lubang itu dan kemudian dia mengecek bersama temannya ke lokasi itu, tapi ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Keangkeran di Bukit Soeharto ini juga pernah ditulis oleh seorang netizen melalui sebuah thread di Twitter dari akun Twitter @hantu_33. Waktu itu dia bercerita tentang pengalamannya saat melewati Bukit Soeharto. Kali ini dia menceritakan tentang pengalamannya saat bertugas ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah agak lama, tepatnya pada tahun 2013. Tapi pengalaman tersebut tidak akan pernah dia lupakan karena sangat mengerikan. Si Bri ini, si netizen yang bercerita melalui threadnya ini, menceritakan bahwa dia berangkat dari Jakarta menuju Balikpapan, lalu bertolak ke Samarinda. Kata dia, pemandangan sepanjang perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda sangat bagus. Sebagai orang yang suka jalan-jalan, dia sangat excited. Apalagi saat melewati hutan rindang bernama Bukit Soeharto. Wilayah hutan raya tersebut ditumbuhi lebatnya pepohonan. Pemandangan tampak indah dan menyegarkan saat terang. Di wilayah hutan lebat dan indah ini, pasti ada kisah horor di baliknya. Ya, benar saja, kawasan hutan raya ini memang identik dengan kisah mistik, kejadian kriminal, pembunuhan, ataupun pembegalan. Perjalanan Bri melewati Bukit Soeharto tidak menemui kendala apapun sebenarnya. Perjalanan berjalan mulus, seperti jalanan Bukit Soeharto. Namun kisah mistis dimulai justru pada saat Bri sampai di hotel tempat dia bermalam. Setibanya di Samarinda, Bri bermalam di sebuah hotel berbintang dengan pemandangan yang indah. Dari balkon kamar Bri, pemandangan dempetan bangunan dan rumah kota Samarinda terlihat sangat luas. Bri mengatakan ada hal ganjil saat dia memasuki kamar hotel. Bukan penampakan, tapi kamar dengan twin bed. Bri ini termasuk orang yang tidak bisa tidur sendirian di kamar dengan kamar twin bed. Katanya dia mengalami kejadian yang tak mengenakan berkaitan dengan twin bed. Singkat cerita, dia meminta pihak hotel untuk pindah kamar di mana dia bisa tidur di kamar